Tantangannya adalah existing kita, mungkin kita tidak terlalu kuat secara finansial, tidak terlalu kuat secara aset, tapi kita mulai dengan keyakinan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka kita jalan, apalagi dikuatkan dengan semangat daripada mana salah satu pernyataan adalah be strong di dalam Tuhan kita kuat ya. Be strong, kuat di dalam Tuhan. Be strong in the Lord. Ketika kita menakluk kita kuat dalam Tuhan, maka ada satu hal yang mau diajarkan Tuhan kepada kita melalui bisnis. Nah, bisnis ini sering kita berpikir ini separate atau berpisah dengan agama. Kalau saya cari tahu di sini, berapa banyak yang berpandangan bahwa bisnis dan agama nggak boleh disatuin? Angkat tangan dulu. Yang setuju bahwa bisnis dan agama dipisahkan? Oke, 1, 2, pasti ada. Yang setuju bahwa bisnis dan agama nggak boleh dipisahkan? Oke. Jadi dua pandangan ini ada dalam kekristenan. Jadi ada yang eksklusif mengatakan bahwa nggak bisa, kalau bisnis ya bisnis, agama begitu. Nggak bisa katanya bisnis dan agama. Sampai dibuat ilustrasi. Kamu tahu kalau orang makan katanya. Orang makan dia nggak pernah tangannya lurus. Kalau makan katanya bengkok katanya. Ini ilustrasinya bengkok. Jadi dalam bisnis itu bengkok. Nah, itu dia punya rumus sehingga mereka berpikir bisnis itu bengkok sehingga tidak cocok dengan agama. Agama itu lurus. Nah, ini yang saya mau kasih tahu bahwa sesungguhnya business and religion tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Salah satu doa Bapa kami disebutkan begini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ini bicara tentang religious, itu kerajaan Allah itu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi sama, tak boleh dipisahkan antara kerajaan Allah dengan kita berada di bumi. Jadi kalau begitu bagaimana caranya mengintegrasikan ini? Nah, mengintegrasikan itu, kata integrasi bagaimana membuat dia harmoni antara bisnis dan kerajaan Allah. Antara bisnis dan kerajaan Allah. Semua kita pebisnis, semua itu businessman. Ini semua kita bisnis, apapun pekerjaan kita bisnis. Tapi ada sesuatu hal yang menarik lagi ketika kita masuk kepada ekspansi. Ekspansi artinya mengembangkan, mendevelop. Kalau mengurangi dan sebagainya itu artinya sudah tidak mau berbisnis, dia mau full time katanya di pelayanan. Sehingga dia katakan full time pelayanan, ini bisnis ditinggalkan. Tapi bisnis dan pelayanan tak bisa terpisah. Tapi ketika orang memisahkan bisnis dan pelayanan, oleh karena apa? Pemahaman yang eksklusif. Nah, saya mau buka ini pemahaman yang inklusif. Bahwa pemahaman inklusif, bahwa bisnis dan agama berjalan beriringan bersama, terintegrasi satu sama lain. Sebagaimana doa Bapa kami berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dari prinsip itu kita melihat apakah Alkitab mendukung bahwa bisnis dan kerajaannya ini tidak bisa dipisahkan. Nah, saya memberikan ada 5 ayat kunci untuk para pebisnis untuk memberikan argumentasi yang baik bahwa bisnis dan kerajaan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Dicatat dalam Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai 30. Judul perikopnya perumpamaan tentang talenta. Ya, perumpamaan tentang talenta. Ya. Ya, ke Matius 25 ayat 14 30. Garis besarnya adalah perumpamaan talenta, di mana talenta ini dibicarakan tentang sebuah pengelolaan bisnis di dalam. Dasar yang kedua untuk mengatakan bahwa bisnis dan kerajaan Allah tidak terpisahkan itu di Kejadian 1:8 di Perjanjian Lama. Dikatakan sana, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Manage itu.
Jadi dari kata menaklukkan itu artinya dia memanage, mengelola bumi ini yang ada di dalamnya. Makanya Adam dan Hawa pada waktu diberikan ini bumi dan isinya, dia memberi nama-nama burung, nama-nama hewan dan sebagainya. Jadi kita diberikan alasan di dalam Kejadian 1:8, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itulah dua ayat yang pertama yang saya mau katakan bahwa bisnis dan agama cannot separate, tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7 menjadi landasan bagi kita. Dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota. Apa artinya kalau kesejahteraan? Ada bisnisnya di sana harus diolah. Ada orang yang bekerja, ada orang mendapatkan upah, sehingga ekonomi berjalan, sehingga kota itu menjadi sejahtera. Tanpa ada ekonomi berjalan, tidak ada kesejahteraan. Itulah sebabnya kesejahteraan itu adalah bagian daripada kerajaan Allah. Itulah sebabnya bagaimana cara mengintegrasikannya. Sejahtera kalau di-combine dengan kerajaan Allah menjadi apa? Damai, sejahtera. Jadi itu ya yang tidak ada di situ. Kita cuma sejahtera aja, nggak mau damainya. Jadi kita harus damai, sejahtera kutinggalkan bagimu. Apa artinya? Damai itu adalah sistem kerajaan Allah. Sejahtera adalah ekonomi bisnis yang harus kita jalani. Bisnis berlandaskan damai, sejahtera. Kemudian yang ketiga, ayat yang sangat menyentuh tentang bisnis dan agama di Lukas pasal 19 ayat 13. Nah, mungkin ayat ini perlu kita baca rame-rame. 19 ayat 13. Nah, ini 4 ayat ini, 4. Ada Lukas, ada Kejadian, ada Yeremia, ada Matius ini. Ayat 13. Tentang uang mina. Nah, uang mina ini bicara bisnis ini, mina. Nah, uang mina ini bicara bisnis. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 13, kata kuncinya di sana, pakailah ini untuk berdagang. Berdagang itu bisnis. Jadi ini kita membuktikan bahwa Alkitab memberikan kita sebuah pandangan yang inklusif. Yang selama ini orang berpikir pandangan Alkitab itu eksklusif, bahwa agama dan bisnis tidak harus dipisahkan. Tapi saya ingin berkata secara inklusif, Alkitab memberikan kontribusi bagi kita bahwa bisnis dan agama atau kerajaan Allah harus bisa dikombinasikan. Oke. Dari situlah kita mendasarkan tentang bagaimana caranya tentang bisnis dan kerajaan Allah ini bersatu. Nah, saya mau tanya dulu, kerajaan Allah ini menurut pria-pria yang terbahagia di dunia ini, apa sih landasan daripada kerajaan Allah? Kalau bisnis saya tanya bapak-bapak semua tahu semuanya apa itu bisnis, yang penting cari cuan kan. Tapi kerajaan Allah itu apa? Kekekalan. Ada kekekalan. Ada 4 pilar utama kerajaan Allah. Pertamanya adalah kasih, karena Allah itu kasih. Maka landasan kerajaan Allah adalah landasan dirinya sendiri, itu God is love, kasih. Yang kedua, landasan kerajaan Allah itu adalah keadilan, justice, kasih, keadilan. Yang ketiga, damai sejahtera. Dan yang keempat adalah sustainable, keberlanjutan, yang disebut kekekalan tadi oleh Pak. Jadi kekal, tidak pernah mati itu dia. Nah, inilah kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ini sistemnya, pilarnya ini harus masuk ke dunia ini, di dalam dunia bisnis. Sehingga di dalam dunia bisnis kita ini, di dalamnya akan kita ukur apakah bisnis saya ini menghasilkan kasih atau menghasilkan kekejaman. Apakah bisnis saya akan menghasilkan keadilan atau menghasilkan kecurangan. Apakah bisnis saya ini akan menghasilkan damai sejahtera atau menghasilkan kegalauan. Yang keempat, apakah bisnis saya ini akan berkelanjutan di dalam Tuhan atau berhenti. Kalau kita integrasikan ini, maka kita menjadi orang yang taat dalam berbisnis.
Alkitab mencatat banyak pebisnis dalam Alkitab yang sukses. Abraham pebisnis, dia sukses hanya dengan 317 orang kerjanya. Dia mampu berekspansi, melakukan suatu pengembangan bisnis dalam bidang peternakan dan sebagainya. Bahkan di dalam pembagian bisnis, ponakannya yang menginginkan lebih banyak. Siapa nama ponakannya? Abraham. Lot menginginkan bisnis yang asetnya besar. Yang asetnya di sana, waduh, tempat yang nyaman, indah dan sebagainya. Dia memilih. Abraham tahu persis bahwa bisnis bersama Tuhan akan kuat dan bertahan lama. Sehingga dia bilang, kamu dulu pilih. Seharusnya dia dong yang pamannya ini, dia loh yang lebih ini. Tapi dia bilang, oke. Dia menguji sekaligus melihat bahwa kalau beserta Tuhan bukan soal tidak subur dan subur, bukan. Bersama Tuhan bukan soal tidak ada modal dan ada modal, tidak. Bersama Tuhan adalah ada power di sana, ada kekuatan, ada kasih, ada keadilan, ada damai sejahtera, ada berkelanjutan. Sehingga Abraham menawarkan, kamu pilih lebih dulu. Lot pilih yang mana? Kota yang penuh dengan kemakmurannya, kota yang penuh dengan kemewahannya, tanah yang subur, peternakan yang bagus. Tapi akhir daripada bisnis Lot mengalami apa? Hancur. Kota Sodom dibakar. Dia dalam lingkungan yang salah. Dia memilih lingkungan yang salah. Seandainya dia berada di lingkungan yang salah, tapi dia menonjolkan 4 pilar tadi, maka mungkin dia akan tetap eksis di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik. Tetapi Abraham memilih yang utama adalah pilar kerajaan Allah. Makanya ayat Alkitab mengajarkan kepada kita selalu, dan kita selalu hafal itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Tapi kita mengerti kerajaan Allah itu pilarnya apa. Nah, ketika kita tahu pilar kerajaan Allah itu adalah kasih, ada keadilan, ada damai sejahtera, ada keberlanjutan, sustainable bersama Tuhan, maka kita tidak perlu takut untuk mencari kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita yang kita harus hidupi. Amin. Nah, ketika kita menghidupkan bisnis ini, percaya, saya kasih tahu seorang teman, kalau kamu landasan bisnismu ini, kamu akan berkembang karena kamu punya modal. Kalau kamu pun tidak punya modal, Tuhan akan kasih modal kamu. Makanya di sini disebutkan, pakailah ini uang minek ini untuk berdagang. Asalkan ini pilarnya. Karena prinsip kerajaan Allah tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu ke sana. Apa ditambahkan? Modal ditambahkan, kesehatan ditambahkan, koleha ditambahkan, tempat-tempat yang lain akan ditambahkan. Tapi pilarnya kita harus buat dulu. Itu disebut dengan roadmap kerajaan Allah. Jadi ketika kita membangun sebuah bisnis, indikatornya bisnis yang sehat bersama Tuhan adalah lihat, apakah saya memulai bisnis ini berdasarkan kasih? Apakah bisnis saya lakukan ini berdasarkan keadilan? Apakah bisnis saya lakukan ini berdasarkan damai, menghasilkan damai sejahtera? Dan apakah bisnis saya akan kerjakan itu menghasilkan keberlanjutan? Nah, inilah yang menjadi renungan kita malam ini, bahwa sesungguhnya Tuhan melalui ayat-ayat tadi menginginkan kita jangan alergi dengan bisnis, tapi infiltrasi bisnis itu dengan nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga ekspansi bisnis kita dalam konteks kerajaan Allah yang inklusif sanggup mengubah tatanan dunia menjadi lebih baik, sehingga kita bisa mempekerjakan banyak orang, memberikan orang banyak kehidupan. Dan ketika saya bergerak, ketika sistem bisnis kerajaan Allah ini kita kumandangkan dan kita lakukan, maka bisnis kita akan berkembang. Karena ketika kita bergerak bersama Tuhan dalam sistem kerajaannya, maka surga pun bergerak membantu kita. Dan hari ini bisnis mereka berkembang. Pesan yang memulai pilar yang benar,
saya percaya mereka pasti jadi konglomerat. Mungkin kita belum jadi konglomerat karena belum ada modal. Tapi suatu saat ketika pilar-pilar ini kita melatih untuk mengasihi, melatih untuk berkeadilan, melatih untuk menciptakan damai sejahtera, dan melatih untuk tetap bersama Tuhan, maka bisnis itu akan berkembang. Amin. Amin. Sampai di sini saya sampaikan, kiranya ilustrasi yang saya sampaikan tadi dengan ayat-ayat dalam Alkitab memberikan kita sebuah inspirasi bahwa sesungguhnya bisnis itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Doakanlah kesejahteraan kota. Usahakan dan doakan dan usahakan kesejahteraan kota. Pakailah mina ini untuk berbisnis. Semua panggilan itu adalah panggilan untuk melakukan sebuah bisnis dalam konteks kerajaan Allah. Taklukkanlah dan kuasailah bumi ini. Dan Matius pasal 25 berkata, gunakan semua talenta-talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.